Oke, ketemu lagi dengan saya Dede Abdulher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini saya akan cerita gimana caranya Anda punya penghasilan 10 juta per bulan dari online. Ya, ini pasti menarik ya. Oke, to the point aja. Oke. Siapa? Coba cung dulu. Siapa yang pengen punya income per bulan 10 juta dari online? Ayo, cung. Buat Anda yang sekarang income-nya sudah 10 juta, ya saya tantangin, yuk punya 10 kali lipat. Ya. Saya punya polanya, kalau Anda praktekin, insya Allah Anda bisa tembus. Nah, buat Anda yang sekarang sudah tembus, pola ini bisa Anda pakai dengan cara menaikkan 10 kali lipat apa yang saya jelasin. Bisa dipahami ya? Karena saya juga yakin ya, orang-orang yang melihat video ini ada dua kelompok. Ada orang-orang yang memang sudah dapat 10 juta atau orang-orang yang belum. Ya. Nah, kalau yang belum ya Anda ikuti pola ini. Kalau yang sudah ya tinggal lipat gandakan pola ini, kan simple. Nah, kenapa saya mengajak Anda berpikir punya income 10 juta dari online? Gini. Di Indonesia itu kalau saya lihat ya, andai Anda punya income rutin 10 juta per bulan, itu sebetulnya udah cukup lah. Cukup. Apalagi dapatnya dari online. Ini kan jadi menarik. Cuma modal handphone, modal pulsa, Anda di rumah terus tapi dapat income 10 juta per bulan. Ini kan jadi menarik ya. Itu pun kalau Anda sendiri. Kalau Anda ngajak istri Anda jadi 20 juta. Kalau Anda ngajak kakak Anda jadi 20 juta juga. Jadi satu rumah mungkin ada beberapa orang kalau melakukan teknik yang sama jadi banyak juga. Jadi di Indonesia ini memang 10 juta itu sesuatu yang worth it lah gitu dikerjain. Bagus lah. Apalagi cuma modal handphone dan pulsa. Itu maksud saya. Tapi memang ada yang menganggap 10 juta itu kecil, ya sudah. Kalau memang merasa itu kecil, pola ini Anda lipat gandakan biar jadi 100 juta. Mungkin bisa lebih ya. Oke. Yang pertama nih. Yang penting pahami aja bahwa segala sesuatu pasti bisa terwujud, ya. Segala sesuatu pasti bisa terwujud jika Anda tahu caranya. Ya. Segala sesuatu pasti bisa terwujud jika Anda tahu caranya. Itu poinnya. Jadi buat Anda yang sekarang belum punya penghasilan 10 juta per bulan, ya mungkin karena Anda belum tahu caranya kan. Nah, makanya sekarang saya mau ceritain ya. Oke. Kita mulai ya. Nah, saya mau jelasin step-stepnya dulu ya. Ada 5 step yang harus Anda lakukan supaya Anda punya income 10 juta per bulan. Silahkan kalau mau dicatat ya. Yang pertama, tetapkan target. Oh, saya ngomong selalu yang namanya target selalu saya. Kenapa? Karena kita mau ngejar sesuatu kan harus jelas mau kemana ya. Yang kedua, yuk prepare media sosial mana yang mau dipakai. Kan harus fokus. Kalau sekarang Anda punya banyak medsos yang Anda pakai, saran saya fokus satu aja dulu. Kenapa? Karena Anda akan repot kalau harus ngurus semuanya, nanti malah nggak fokus, hasilnya nggak maksimal. Kayak saya fokus di Facebook, IG ya sering saya pakai, tapi kalau untuk nyari calon member, karena saya fokus menggunakan Facebook itu untuk cari calon rekan bisnis, saya banyaknya di Facebook ya. Yang ketiga, persiapkan kolam prospek. Ya, yang keempat, pilih produk yang potensial, terserah mau peninggi, mau pelangsing, mau penggemuk gitu, mau masker gitu ya. Yang kelima, kejar dan lakukan dengan konsisten. Nah, 5 step ini Anda harus betul-betul kuasai ya. Oke, kita mulai. Oke. Ada 5 prinsip untuk buka bisnis online ya. Ini pun bisa Anda catat ya. Yang pertama, semua ide adalah bagus kalau di online. Anda mau jualan peninggi, pelangsing, pengemuk, masker, semua bagus. Nah, saya ngomong seperti ini sengaja supaya Anda bisa langsung action, jangan mikir-mikir. Pak, kalau jualan peninggi laku nggak ya? Lakuan mana sama masker? Lakuan mana sama pelangsing? Ya Allah, udah lakuin aja dulu. Ya, lakuin aja dulu. Nah, kalau saya sekali lagi, kalau saya carinya kan mitra bisnis. Jadi ya saya pun take action aja, nggak selamanya langsung bagus, namanya mulai gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan, sambil jalan kita bisa evaluasi.
Yang kedua, ini kan proses nih. Saya nggak ngomong ketika Anda praktek langsung ada yang beli loh ya. Ketika Anda praktek langsung ada yang bergabung, ya nggak gitulah. Tetap ada proses yang harus Anda nikmati. Istilahnya kalau gagal itu, setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing. Udah habisin aja gagalnya, jatah gagalnya, sampai benar-benar Anda ketemu pola suksesnya gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain malah kan jatah gagal itu nggak habis-habis toh. Ya. Yang ketiga, segera mulai tanpa tapi dan tanpa nanti. Ya, saya pernah dapat quote dari salah satu guru saya. Ketika orang mengatakan nanti untuk satu hal yang harus dia lakukan, maka otomatis 90% dia tidak akan melakukannya. Ngeri ya. Jadi buat Anda nih yang sering bilang nanti, saya nggak yakin itu Anda bisa ngelakuin. Kapan mau mulai selling? Nanti Pak. Kapan mau mulai online? Nanti Pak. Kapan mau mulai serius bisnisnya? Nanti Pak. Kapan mau launching? Nanti Pak. Udah nggak mungkin dikerjain itu Pak. Yang keempat, harus punya niat besar untuk selalu upgrade skill. Ya dong. Namanya skill itu kan nggak ada batas ya. Semakin Anda ahli, semakin Anda dapat banyak. Ya, kalau Anda nggak punya niat untuk terus belajar, ya kan Anda nggak, hasilnya gitu-gitu aja. Yang kelima, pilih produk yang banyak dicari. Nah, kebetulan sekarang tuh kan ada survei itu, produk-produk yang banyak dicari terutama di masa sekarang ini, masa pandemi. Ternyata salah satunya produk herbal loh. Jadi buat Anda yang sekarang sedang berbisnis produk herbal, selamat. Ini saatnya Anda boom omset. Oke, ya. Oke. Nah, kita mulai ke langkah yang pertama, set goal. Ya. Prinsip set goal itu kan gampang. SMRAT, SMART. Specific, measurable, terus achievable, relevant, time. Spesifik harus jelas. Menggunakan Facebook ini mau ngejar omset berapa? Menggunakan Facebook ini mau ngejar member berapa? Mau ngejar reseller berapa? Itu harus jelas. Misal Anda mau ngejar goal 10 juta, ya sudah tulis 10 juta. Jangan ketika ditanya sama mentor Anda, mau ngejar omset berapa? Ya sebesar-besarnya. Ya nggak bisa gitu, nanti nggak fokus. Ya, karena satu strategi dengan strategi lain beda. Kalau Anda pengen ngejar omset 10 juta dengan Anda ngejar omset 1 miliar kan beda. Beda caranya, kan beda cara, beda hasil. Yang kedua, measurable, harus terukur, harus bisa diukur. Ya, yang keempat, achievable, harus bisa diraih. Kan buat Anda nih yang pemula, masa langsung pengen punya omset 1 miliar? Ya udah, makanya saya bilang ya 10 juta misal gitu, kan lebih masuk akal loh. Relevan. Nah, relevan itu antara apa yang Anda lakukan setiap hari sesuai dengan target Anda. Dan nanti saya kasih contohnya. Time, waktu. Ya, waktunya kan 1 bulan. Nah, oke, saya kasih contoh nih buat Anda yang pengen jualan, targetnya 10 juta. Gampang itu mah. Nah, sekarang Anda pecah supaya bisa diukur. Ingat, measurable. Kalau 10 juta itu kalau dibikin harian jadi berapa sih? Jadinya 350.000. Ya. Sorry kalau omset mungkin kurang menantang. Income deh. Laba. Anda pengen punya laba 10 juta sebulan. Ya berarti Anda pecah tuh jadi laba harian. Berapa yang harus Anda dapat? Ya harus Anda dapat per hari 350.000. Laba loh, laba, ya. Terus tentukan produk mana yang mau di-sellingkan dan berapa keuntungannya dalam satu pieces produk itu. Anda juga harus tahu. Gitu. Jadi supaya kan misal satu produk peninggi badan, untungnya itu 30 sampai 50.000, misal 50.000 aja. Nah, untuk nyampe sehari 350.000 kan Anda jadi tahu berapa paket yang harus kejual. Berarti apa? 7 paket toh. Kan satu paketnya untungnya 50.000. Untuk dapat 350.000 berarti kan harus 7 paket. Dan harus komit. Berarti memang setiap hari harus 7 paket. Nggak bisa enggak gitu. Karena kalau nggak komit nggak jadi nanti 10 juta per bulannya ya. Oke. Yang kedua, prepare sosial medianya.
Untuk dapat income 10 juta per bulan, income ya, bukan laba, income supaya lebih menantang. Anda harus cek Facebook Anda wujudnya kayak gimana sih? Jangan-jangan ibarat kolam, Facebook Anda tuh nggak menarik gitu, buat orang mau nge-add pertemanan Anda. Kan Facebook itu punya target pertemanan total 5.000. Sekarang Anda mau nge-add mereka menjadi calon pelanggan, menjadi calon member. Ya. Oke. Targetnya 5.000. Ya, kalau yang belum 5.000, 5.000-in dulu tuh. Kalau sudah 5.000 cek orang-orang yang sudah masuk, orang-orang yang potensial market Anda apa enggak. Kalau enggak ya delete aja, cari yang lain yang potensial. Kan percuma punya pertemanan 5.000 kalau nggak bisa dipakai nyari duit toh. Kalau nggak bisa dipakai buat menghasilkan uang, ya ngapain? Kita kan pebisnis. Ya. Yang pertama, pilih medianya. Ya, kalau saya Facebook, jadi ngomongnya Facebook ya. Oke. Yang kedua, cek profilnya, cek Anda. Saran saya jangan bikin profil Anda tuh menjual, apalagi gambarnya gambar jualan, jangan. Karena orang ketika Anda add, kalau mereka tahu bahwa Anda jualan, kadang nggak suka mereka. Ya. Lama-lama Anda bisa diblok lagi. Terus fokus bikin konten-konten yang sekiranya bisa membuat mereka tertarik dengan Anda, ya. Kalau karena saya nyari calon member, ya saya sharing konten-konten bisnis. Gitu. Kalau Anda mau dipakai buat jualan, kalau produknya kesehatan, ya Anda sharing tentang kesehatan. Ya, kalau herbal, sharing tentang herbal. Nggak usah jualan, karena Facebook bukan untuk tempat jualan. Nah, ini harus bener mindset. Facebook itu tempat mengumpulkan calon prospek, calon pelanggan, calon member. Nah, ketika mereka kumpul harus dikasih makan. Istilahnya ikan harus dikasih makan supaya mereka betah, supaya mereka ada engage dengan Anda. Gitu ya. Nah, kalau Anda jualan, kadang orang nggak suka. Kadang orang nggak suka. Misal Anda jualan peninggi badan, ada harganya di situ, kadang orang nggak suka. Makanya ada yang konsul ke saya, Pak, saya udah posting gambar kok nggak ada yang beli. Iya, nah, coba kalau postingnya info-info kesehatan, mungkin ada yang like, mungkin ada yang komen. Nah, diapain orang yang like dan komen itu nanti? Nanti saya cerita. Oke, nah, saya mau kasih gambaran ke Anda semua. Jadi Facebook itu sekali lagi fungsinya ngumpulin calon prospek, ya, dan potensial. Kalau sudah ngumpul, Anda bikin kontennya yang menarik. Ya, Anda bisa carilah di Google, di buku-buku. Kalau Anda mau narik banyak member kayak saya, trik-trik bisnis kan banyak di buku ya, di Google juga banyak. Setelah mereka like, komen, Anda pun sering like postingan mereka, komen postingan mereka, kan harus ada engage, harus ada keterhubungan tuh Anda dengan calon prospek Anda. Minta nomor WA-nya, inbox, kenalan, minta nomor WA. Baru di WA itu kita akan habis-habisan closing, habis-habisan dagang. Jadi dagang itu bukan di Facebook, bukan di IG. IG itu hanya untuk membuat orang tertarik dengan konten Anda. Dagangnya nanti di mana? Di WA. Kenapa harus di WA? Nanti saya akan bikin video khusus. Tapi saya kasih tahu, WA itu Anda bisa jadikan sebagai database, ya. Anda bisa posting status di situ, Anda bisa nge-like orang di situ, dan Anda bisa jualan di situ, bisa chatting di situ. Itulah enaknya WA, ya. Oke. Jadi puncaknya dari semua proses ini adalah di WhatsApp, ya. Nah, bagaimana supaya Anda bisa closing terus-terusan nih? Nah, saya mau cerita yang namanya funneling, ya. Pokoknya kita fokusnya gimana caranya dapat income per hari 350.000, per bulan 10 juta. Tuh, itu poinnya. Ya. Jadi dalam rumus funneling,
ada 3 level orang. Ada leads, calon prospek, calon member, calon pembeli. Ada market, ada lead, ada buyer, ada reseller, ya, ada member. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, di Facebook masukin orang sebanyak-banyaknya, ya. Bikin konten supaya mereka tertarik. Nah, ketika tertarik, masukin mereka ke WA, minta nomor WA-nya. Apa yang harus Anda lakukan? Ulang-ulang terus-menerus, bikin konten, mereka tertarik, Anda masukin ke nomor WA. Kalau mereka sudah ada di WA Anda rawat dengan baik. Anda like ketika mereka posting sesuatu, Anda tanya kabar. Itu akan membuat Anda bisa closing berkali-kali loh. Itu saya udah kejadian. Saya itu punya pelanggan yang beli produk. Itu ada loh yang per bulan rutin jutaan. Beneran. Itu cuma gara-gara saya di Facebook saya intens dengan dia, di WA pun saya intens dengan dia, like, komen gitu ya. Nah ini rahasia, orang banyak yang nggak tahu tuh, ya. Begitu simpelnya sebetulnya kalau pengen jadi jago closing terus-menerus tuh. Nah, ini saya kasih bocoran ya. Saya itu sekarang sedang ngejar target punya nomor WA 10.000, ya. Alhamdulillah sekarang sudah tembus sekitar 2.500. Ini saya lagi, makanya saya sering posting konten segala macam tuh untuk nyari nomor WA sebanyak-banyaknya, terus banyak-banyaknya. Coba Anda bayangkan kalau Anda punya nomor WA 10.000, 50.000, itu mau dagang apa aja pasti laku deh, beneran. Karena ibarat toko, pengunjungnya tuh udah ngumpul di dalam. Tinggal Anda kasih promo, diskon, free, itu pasti ada yang beli. Karena yang namanya bisnis, yang penting itu memindahkan dari prospek, dari leads, dari kolam menjadi calon customer. Mindahin orang di jalan supaya masuk ke dalam toko Anda. Kalau sudah di dalam toko Anda, otomatis orang akan ada kemungkinan beli. Makanya saya tantang nih buat teman-teman, yuk punya nomor WA di handphone 10.000. Saya pun sedang mengejar ke sana, sekarang sudah 2.500. Dulu memang saya pernah juga punya 2.500, tapi karena waktu itu ada hang dengan handphone saya hilang, dan saya belum tahu cara menyimpan nomor WA di email. Kalau sekarang sudah tahu, jadi kalaupun handphonenya hang, handphonenya dijual, nomor WA itu nggak bakal hilang. Nah, buat Anda yang belum tahu, Anda juga cari tuh di YouTube bagaimana cara nyimpen nomor di email, ya, supaya ketika handphone Anda hilang, rusak, nomornya nggak ada yang hilang, nomor orang kontak-kontaknya, karena itu harta loh, gitu ya. Oke. Nah, terus kalau Anda bertanya apa sih syarat bisnis online yang potensial? Ya, buat Anda yang belum punya bisnis online, ini juga jadi satu inspirasi ya, mudah-mudahan. Buat Anda yang sudah punya, ya sudah, Anda tinggal pertajam nih. Yang pertama, bisnis online itu akan disebut bisnis yang potensial kalau permintaannya banyak. Kenapa saya fokus cari member? Karena sekarang tuh banyak orang yang lagi nyari pekerjaan, nyari sumber income gitu. Kenapa bisnis herbal itu boom? Karena sekarang banyak orang baru sadar pentingnya sehat. Makanya kalau Anda mau bisnis online lah yang itu menawarkan pekerjaan, menawarkan peluang, dan menawarkan produk kesehatan. Itu bakal booming banget, ya. Yang kedua, orang nyari bisnis online itu yang profitnya menguntungkan. Wah, kalau orang ngomongin profit, bisnis saya ini kalau Anda bergabung, hasilnya bakal luar biasa itu. Kenapa? Saya udah ngebuktiin. Dan orang itu pengen berbisnis online kalau ada pembinaan. Nah, buat Anda yang pengen nyari reseller, nyari member, kalau memang Anda bisa menjelaskan bahwa ketika mereka ikut bareng Anda bakal dibina, bakal dibimbing, orang pasti mau. Orang pasti mau. Oke? Nah, terus buat Anda yang belum kepikiran ide bisnis, pengen punya income 10 juta per bulan tapi belum kepikiran apa yang harus dilakukan, gampang. Cari masalah orang. Jual lah di Facebook.
Saya udah kasih bocoran tadi ya. Masalah orang tuh sekarang apa? Kerjaan. Yang nganggur susah ngelamar kerja, yang kerja dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Jadi kalau Anda bisa mempromosikan sebuah peluang usaha buat mereka, kalau cara promosinya benar, pasti akan banyak orang yang mau. Ya. Oke. Terus Anda bisa juga cek market, Anda bisa ngelakuin survei, Anda juga bisa banyak hal lah. Nah, kalau polanya sudah berhasil, Anda ngasih nih peluang usaha, ternyata berhasil closing. Ya sudah, gedein. Ya, nggak usah ngelirik-lirik, fokus aja, gedein. Oke. Nah, terakhir dari sharing saya, gimana caranya supaya Anda punya income 10 juta rupiah per bulan. Income. Ya, ada 5 mindset yang harus Anda tanamkan nih dalam diri Anda. Yang pertama, jadilah pebisnis yang profesional. Artinya fokus ke konten, profil Anda benerin, konten Anda bagusin, ya. Oke, yang kedua, punya jam kerja. Jangan mentang-mentang cuma modal handphone dan pulsa, jalaninnya seenaknya ya, nggak bisa juga. Anda harus punya jam, kapan posting, kapan add, itu harus jelas, ya. Terus punya working plan. Apa yang mau Anda lakukan ketika rekrut orang, ketika promosi, konten seperti apa yang mau disiapkan, ketika orang yang nge-like apa yang harus Anda lakukan, ketika orang yang ngasih nomor WA apa yang harus Anda lakukan. Itu harus jelas, harus clear dari awal, ya. Terus punya target dan komitmen dengan target. Ya dong, ngejarnya 10 juta per harinya 350.000, harus komitmen, karena kalau nggak komitmen dengan gora harian ini nggak bakal jadi yang 10 juta itu, ya. Dan kalau Anda ingin benar-benar jadi profesional, pebisnis online yang profesional, kasih reward and punishment, ya. Reward itu kasih penghargaan ketika 10 jutanya nyampe gitu. Tapi kalau sekali nggak nyampe, misal ya Anda hukum diri Anda dengan sesuatu yang juga menantang. Contoh, kalau sampai tidak tercapai 10 juta, maka penghasilan saya beberapa persennya akan saya gunakan buat apa gitu, yang membuat Anda aduh kok sayang banget gitu. Tapi yang manfaat, ya, yang manfaat gitu. Atau bisa hal lain lah, hukuman yang sifatnya bermanfaat gitu. Misal kalau nggak nyampe 10 juta saya akan lari keliling perumahan gitu. Kan itu hukuman tapi bermanfaat. Ya ini buat membuat Anda jadi enjoy, Anda juga semangat, ya. Ingat teman-teman, 10 juta itu kalau Anda tahu caranya bisa, karena yang lain ada yang bisa 100 juta, ada yang bisa 1 miliar. Nah, caranya tadi saya sudah ceritain, ya. Semoga bisa dipraktekin, semoga bisa kenyataan. Kalau sudah kenyataan, hubungi saya. Nanti saya ajak Anda untuk berbagi juga, ya. Berarti Anda bisa ngebuktiin apa yang saya sharingkan. Saya sih sudah, saya tunggu Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.